Halo Ganars, balik lagi sama gua di Vero Ersincerus dalam segmen match preview atau ya prediksi lah untuk Arsenal lawan MU di minggu depan. Akhirnya semua Liga Eropa libur sekitar 2 minggu. Akhirnya bisa main lagi di sekitar weekend minggu 3 September. Oke. Kali ini gue pengen bahas Arsenal lawan MU bagaimana nantinya di match kedepannya. Hasil gue nonton match replay ya, bukan extended highlights yang 20 menit, tapi dari yang gue nonton potongan 22 pertama 25 babak kedua. Ya karena sebenarnya gue pengen nontonnya tuh bersama-sama Arsenal pas lawan MU karena jamnya berbarengan di pertandingan semalam pas lawan Fulham. Cuman gara-gara ada timnas main jadinya gue nggak sempat nonton dan akhirnya cuma nontonnya replaynya. Tapi langsung kita bahas bagaimana pendapat gue, di mana gue asumsikan Arsenal bisa menang asalkan memenuhi hal berikut. Oke, langsung pertama dari gue hasil gue nonton Arsenal semalam lawan Fulham dan bagaimana gue nonton replay Arsenal MU lawan Nottingham Forest semalam, gue menyimpulkan Arsenal bisa menang tipis atas, ingat ya, menang tipis bukan menang banyak, asalkan Arsenal itu memanfaatkan lini belakang MU yang dua fullbacknya tuh cenderung maju secara bersamaan atau inverted ke tengah secara bersamaan. Di situ menurut gue titik kelemahannya si MU ya. Dari pas gue nonton Arsenal MU lawan Nottingham, gue liat kok Ten Hag mulai menerapkan taktik yang diterapkan oleh Arteta di musim keduanya. Lo masih ingat gak pas tahun 2021-22 yang dimana kita maksudnya Arsenal itu sempat hampir masuk Liga Champions, cuma kalah sama Spurs sama Newcastle di menit terakhir. Nah di musim itu Arsenal lebih memainkan pas itu kan Zinchenko belum masuk ya. Itu Arsenal memainkan Ben White sama bukan Ben White si Tomiyasu sama si Tierney itu lebih masuk secara bersamaan inverted agak ke tengah sedikit ke depan. Nanti Partey sama si Kiwiyo, Gabriel sama Ben White itu di tengah secara bertiga gitu, dengan Partey kadang sekali maju buat ngambil bola, sekali mundur buat ngambil bola dan mendistribusikannya ke depan. Dimana di musim itu Partey sangat berperan penting bagi Arsenal, walaupun sekarang agak bisa direduksi dengan taktik yang baru. Tapi balik lagi, Ten Hag menerapkan taktik itu, dimana sebenarnya kelemahan dari taktik tersebut adalah ketika si dua fullbacknya maju secara bersamaan dan Partey-nya agak turun. Ketika lagi transisi dalam arti ketika backnya dua fullbacknya masih terlalu maju ke depan, sedangkan si Casemiro dalam hal ini Casemiro dan Minamino itu lebih agak maju ke depan, sehingga cuma meninggalkan dua back. Nah disitulah Arsenal kudu memanfaatkan dengan dua wingernya yang cukup cepat ya, untuk mengeksploitasi sisi flank tersebut. Karena gue ngeliat berapa kesempatan Nottingham Forest sempat memanfaatkan celah tersebut, cuman ya karena kualitasnya makanya seperti itulah. Karena kualitasnya bahkan di babak pertama yang golnya yang kedua nggak salah, yang menit keempat itu lahir gara-gara lini belakang MU agak kesulitan menganu si flanknya karena dia terlambat turun. Nah menurutku di situ tepat kelemahannya. Tapi apa yang kasarannya yang menjadi kekuatannya MU adalah flank kiri. Ya, walaupun mungkin dua fullbacknya lebih maju ke depan lebih kan itu logikanya bakal lebih bagus dalam tektokannya sama winger mereka kan, karena fullbacknya lebih maju ke depan sedangkan wingernya juga tinggal nunggu, sehingga bisa ada kombinasi di flank. Tapi sayangnya semalam gue nonton pas tadi gue lihat replaynya MU itu sisi flank kanannya tuh kurang bekerja dengan baik. Si Anthony sama si Wan Bissaka itu tuh kurang bisa bekerja sama. Tapi yang lebih bekerja sama, yang lebih membahayakan adalah dari si kiri, yakni si Rashford sama si Dalot. Nah menurut gue MU kemungkinan besar menurunkan formasi kurang lebih kayak semalam lawan Fulham, cuman strikernya itu either si Anthony atau bukan Anthony tapi si Martial sama kalau nggak Rashford. Karena kemungkinan besar Rashford bakal digeser ke kiri karena lebih berbahaya daripada dari di depan, dan kanan kemungkinan masih Anthony lah, karena si yang dari Dortmund itu ya si Sancho itu makanya masih belum nyetel lah walaupun udah 1,5 tahun nih. Oke, tapi balik lagi
kemungkinan MU bakal menurunkan seperti itu. Nah sedangkan Arsenal, what Arsenal must do? Buat gue, Arsenal agak perlu sedikit menerapkan sedikit taktik yang berbeda ya. Based on pengamatan gue ya, pengamatan amatir gue sebagai fans, pengamat bola amatir gitu ya. Itu Arsenal lebih kudu mewaspadai sisi kanan pertahanan mereka atau serangan dari sayap kirinya MU. Berarti kalau ada serangan sayap kirinya berarti sayap kanan yang berarti pertahanan sisi kanan yang menghadapi dalam hal ini berarti si Ben White ya. Menurut gue si Ben White kalau nggak Partey. Tapi menurut gue lebih bijak jika menurunkan Partey sebagai gelandang bertahan dengan Rice dimajukan ke depan, berarti duet sama si Trossard. Karena menurut gue Havertz belum bisa nyetel, dan dia bisa diturunkan lagi dalam next laga selanjutnya dalam tim-tim yang mediocre. Gue lupa tim apa yang di dalam Arsenal di Liga Inggris setelah MU. Tapi yang jelas trio triangle tengah itu kudu Rice, Arsenal, Trossard sama Odegaard sama Partey. Walaupun sebenarnya si triangle-nya itu kan triangle yang seperti diturunkan itu agak masih kurang nyetel ketika lawan City kemarin di Community Shield. Malah Rice lebih bisa nyetel tuh ketika di gelandang pertahanan. Wajar karena dia emang hampir 5 tahun lebih main di posisi itu kan. Kemudian ketika digeser ke 8 dia masih belum kelihatan. Dan kenapa gue taruh dia di nomor 8 duet sama si Trossard? Karena biar jaga-jaga untuk merusak lini tengahnya MU. Iya, lini tengahnya MU. Buat merusak lini tengahnya MU yang diisi sama Bruno sama Eriksen, yang Eriksen akan agak-agak kurang cepat ya, sehingga kemungkinan besar Arsenal bisa merusaknya dengan si pressingnya si Rice. Karena MU kemungkinan besar nurunin triangle Bruno di tengah sebagai nomor 10 dan nomor 8 itu Eriksen dan si Casemiro nomor 6. Tapi buat sisi pertahanannya gue bakal lebih nurunin formasi yang formasi quarterback yang musim lalu, yakni Zinchenko di kiri, terus di tengahnya ya bisa Gabriel, bisa Kiwior, terserah. Tapi tengah sisi kanannya itu Saliba, sama kanannya itu Ben White, sisi flank kanannya Ben White karena untuk menjaga pergerakannya si Rashford, sedangkan si Zinchenko buat lebih ke inverted. Karena menurut gue sisi kirinya MU walaupun dia sisi kanannya MU, sisi penyerang sisi flank kanannya MU walaupun dia ada Anthony, tapi gue masih belum terlalu kelihatan Anthony, sehingga masih bisa di-tackle lah sama Kiwior kalau nggak Gabriel. Nah kemudian bagaimana dengan sisi serangannya? Gue asumsikan nih Gabjus masuk ya. Gue asumsikan Gabjus udah bisa bertanding lawan MU sebagai starter, dan sisi kiri kanannya itu adalah si Trossard sama si siapa namanya, si Saka. Why Trossard bukan Martinelli? Because jaga-jaga siapa namanya si MU bermain low block, lebih bertahan di bawah sendiri. Kita perlu Trossard sama Gabjis yang bisa bagus lah nyetak tektokan itu bagus ya buat itu merusak pertahanannya. Andai Gabjis nggak starter, gue lebih milih si Nketiah timbang timbang Trossard. Tapi Trossard tetap main tapi sebagai winger kiri lagi. Kenapa? Karena jaga-jaga lagi-lagi kalau misalkan Gabjos nggak bisa masuk, padahal Gabjos itu penting buat merusak pertahanan sama ngepress, tapi kalau misalkan nggak itu, Nketiah bisa masuk lebih kepada sebagai ngepress sama main bola-bola atas. Karena ketika lawan MU 3-2 musim lalu itu benar-benar beberapa kali dia berani pressing ya, walaupun tahu sendiri finishingnya itu kan jarang dia bisa finishing sebagus ketika lawan MU di 3-2 di musim lalu, tapi di beberapa momen dia bisa gitu. Menurut gue dia, walaupun sebenarnya gue nggak terlalu bukan fansnya dia, tapi menurut gue dia bisa lah, asalkan dia bisa menampilkan performa yang dia mainkan ketika lawan sebagai super sub di laga semalam lawan Fulham. Nah dan Trossard itu bisa buat memberikan umpan-umpan yang bagus ya, walaupun sebenarnya Trossard semalam lawan Fulham itu kurang kelihatan ya, karena mungkin Fulhamnya agak terlalu parkir bis, tapi menurut gue dia bagus lah. Nah jika MU sejak awal lebih megang bola sehingga Arsenal kekurangan, barulah gue masukin Martinelli di babak kedua lah, harusnya di babak kedua dengan Trossard lebih sebagai false nine, bukan Gabjos, bukan Eddie. Gue lebih milih buat nurunin
Martinelli di sisi kiri dan Trossard sebagai force-nya. Andai Gapsus lagi-lagi nggak masuk, tapi jika Gapsus masuk, Gapsus tetap gue pasang. Karena karena Martinelli, ketika MU terlalu megang bola, Arsenal bisa memanfaatkan. Ingat gue bilang tadi dua flank si pertahanan MU terlalu maju ketika lagi megang bola, itu bisa dimanfaatkan Arsenal. Nah, kenapa Trossard bukan Eddie? Karena Eddie agak susah buat mendistribusikan bola ketika misalkan lagi fase counter attack. Trossard lebih punya itu visi buat ngasih passing serangan balik kalau misalkan dia menjadi tupuan pertama Arsenal. Oke, ini Brugon nih salah satu dari sekian video preview gue yang terbaik, karena gue ngomongnya ini benar-benar tanpa di script, tanpa dianu, dan langsung cacicus, dan walaupun cacicus tapi cukup sistematis, cukup berisi, nggak terlalu banyak lewat menurut gue ya. Nggak tahu menurut kalian, tapi silakan dikritik, silakan dianu, dan silakan subscribe jika kalian merasa pandangan gue tentang Arsenal baik itu preview itu bagus. Dan see you in the next video tentang review lah ya. Oke.